Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arun Chataka, izin mewakili kelompok C dalam presentasi tentang proyek Kasir Kita. Apa itu Kasir Kita? Kasir Kita adalah suatu aplikasi buatan mahasiswa UT dengan tujuan membantu kalangan masyarakat, terkhususnya UMKM, dalam hal bidang jual beli, di mana terdapat banyak keluhan di kalangan masyarakat bahwa terdapat margin error yang lumayan besar untuk transaksi yang bersifat manual. Dengan itu kami membuat brainstorming dan membuat suatu aplikasi yang dapat bukan hanya membantu masyarakat tapi juga dapat digunakan untuk menolong UMKM yang ada dengan fasilitas yang mencakup seadanya. Hal ini kita lakukan dan untuk menggunakan referensi warung kedai Ajo yang merupakan warung yang dicintai masyarakat, yang bertujuan aplikasi ini dihasilkan untuk UMKM, petani, pengrajin, ataupun masyarakat-masyarakat kecil yang membutuhkan layanan transaksi, yang membutuhkan database. Untuk pengembangan Kasir Kita, kami memiliki teknologi dukungan terhadap pengusaha kecil dimulai dari kita yang peduli dengan transaksi keuntungan para pedagang. Kami menggunakan sistem Java yang merupakan program yang sangat ringan yang dapat digunakan pada desktop. Kenapa kami menggunakan desktop? Karena terdapat minimnya akses internet yang ada di kalangan masyarakat, terkhususnya daerah-daerah tertentu. Karena itu kami membuat aplikasi desktop yang tidak menggunakan internet, yang hanya aplikasi ini bisa digunakan di masanya hanya dengan bantuan dua alat, yaitu laptop dan thermal printer. Kami memiliki tagline semua transaksi Anda dalam genggaman tercatat hanya menggunakan mesin cetak dan desktop sederhana. Transaksi tercetak dalam sistem, pengecekan stok ada dalam history, user admin dapat di-maintain dengan mudah, membuat catatan penjualan harian lebih mudah, serta membuat pengeluaran terpantau sesuai dengan stok yang ada hingga mengurangi resiko fraud pegawai. Untuk Zoom, ada hadir juga Cahya, dan saya sendiri Arung juga didampingi sama Kak Gandhi. Dan berikut untuk daftar profil tim penyusun, ada saya Muhammad Arus Chataka, ada juga Ayu Lestari, ada Sugandi Komara, dan Eka Cahyadi. Latar belakangnya tuh human error, risiko krisis tadi, pendapat stok fisik, kurangnya maintenance, dan urgensinya adalah bahwa masyarakat harus berkembang. Masyarakat baik di kota ataupun desa harus memiliki layanan yang stabil untuk dapat meningkatkan daya saing tanpa mengintervensi nilai karakteristik kultural warung tradisional. Batasan proyeknya difokuskan pada desktop dan hanya melakukan transaksi cash atau pencatatan lokal, dan di testing dan sudah terjalan di warung kedai Ajo. Ya, menggunakan Java, desktop Korea. Dan juga untuk implementasi penggunaan Kasir Kita akan dijelaskan teman kita, Saudara Gandhi. Kepada Saudara Gandhi tentang implementasi dan penggunaan aplikasi Kasir Kita, izin disilahkan. Si Kasir Kita saya buat ikonnya di desktop ya. Ini tinggal ini tidak membutuhkan internet ya, jadi sistem lokal saja. Untuk login untuk login kami membuat 4 role. Yang pertama itu sistem IT, role sebagai IT, yang kedua sebagai pemilik, yang ketiga sebagai admin, yang keempat sebagai kasir dengan fungsi masing-masing yang berbeda. Untuk yang sekarang saya akan lihatkan adalah yang IT dulu ya. IT. Admin akan memeriksa data, masuk akan ada notifikasi login berhasil. Ini adalah info sebagai siapanya role IT. Untuk role IT, menunya full ya. Ada 6 menu di sini. Ada menu transaksi, menu kelola produk, menu tambah stok, menu laporan, kelola user, dan setting printer. Setting printer ini di sini untuk memilih printer mana yang akan digunakan.
transaksi, sini ada kolom barcode atau untuk searching ya. Jadi ketika mulai masuk semua role itu akan masuk ke transaksi, menu transaksi jadi sebagai menu utamanya gitu. Dan kursor pasti akan ada di menu pencarian ini sehingga ketika login masuk, nah itu tinggal pakai barcode untuk scan barang-barangnya gitu. Itu bertujuan untuk memudahkan tanpa setting-setting langsung bisa digunakan gitu untuk memudahkan pemakaian sekalipun orang yang awam terhadap teknologi. Kemudian di sini ada kolom keranjang. Keranjang belanja di sini untuk memilih apa yang sudah dipilih oleh user ya, oleh kasir. Misalkan satu kita coba dulu langsung ya untuk misalkan ada yang belanja satu. Karena tidak menggunakan barcode, saya bisa diklik 2 kali pada item yang akan dipilih. Untuk menambah jumlah quantity di sini bisa diklik tambah atau bisa di-scan 2 kali. Ketika keranjang masuk, di sini akan ada total, subtotal ya, dan total-totalnya akan ditampilkan di bawah sini. Jadi misalkan 2 item untuk Mama Lemon sama Sarden. Di sini ada metode pembayaran disediakan agar memudahkan yang misalkan angkat utang. Untuk pembayaran metode utang ini nama konsumen akan berwarna dan harus wajib diisi agar memudahkan pemilik nanti ketika membaca laporan konsumen mana yang berhutang. Jika tunai ini tidak wajib diisi, ini apa namanya opsional saja. Di sini ada kolom diskon. Diskon ini kalau misalkan ada potongan harga untuk konsumen. Uang tunai di sini memasukkan uang yang diberikan oleh konsumen. Misalkan uangnya 50. Untuk tadi ya satu lagi untuk utang, di sini ada jatuh tempo ya. Jatuh temponya ditentukan berapa hari agar nanti diingatkan ketika memang sudah jatuh tempo. Sekarang kita ke metode tunai dulu. Waktu bayarannya 50.000, klik bayar. Nanti akan ada muncul konfirmasi pembelian. Sini akan diproses, tidak ada perubahan. Kalau yes, berarti kita yes. Sini akan ada informasi lagi, transaksi selesai dan menampilkan invoice, nomor invoice. Nomor invoice ini random ya, atau berurutan angkanya, tapi otomatis. Kembali 7.000 karena tadi uangnya 50.000. Di sini ada cetak struk. Kalau dicetak akan keluar struknya lewat termal printer ya. Nanti kita bisa lihat juga di laporan untuk untuk reprint atau dicetak ulang. Seperti itu untuk menu transaksi ya. Berikutnya adalah kelola produk. Kelola produk ini disediakan untuk pemilik, sebetulnya untuk pemilik ya. Jadi untuk penambahan produk hanya bisa dilakukan oleh pemilik. Di sini ada menu tambah produk. Untuk tambah produk di sini masuk ke barcode ya. Jadi ketika dipilih tambah produk, barcode-nya di scan akan muncul nomor seperti ini. Nama produknya apa, harga beli, harga jual, tinggal disimpan. Kemudian untuk edit data barang bisa diklik dulu ya. Ketika diklik ini akan aktif, diedit,
atau dihapus. Untuk hapus ini akan ada konfirmasi hapus atau tidak. Kalau misalkan tidak, kalau dihapus akan hilang. Lalu berhasil hapus. Ya, jika dia hilang. Untuk refresh ini ketika ada pembaruan di refresh datanya. Untuk kelola produk hanya itu bisa ditambahkan nanti. Kemudian tambah stok. Untuk tambah stok kita ditargetkan hanya untuk menambah stok ya. Jadi kalau informasi stok yang tersisa ini ada di transaksi sebetulnya di sini. Kalau misalkan tambah stok itu dikhususkan untuk menambah stok aja. Sama seperti di transaksi kita tinggal scan barcode-nya yang sudah kita beli di supplier. Kita misalkan akan muncul tidak ditemukan ya, ini tidak ditemukan. Kalau misalkan mencari di internet, akan muncul yang dicari, kemudian klik 2 kali. Nah, sini misalkan beras kilo. Suppliernya kita pilih, jadi misalkan ya, di sini jumlahnya misalkan 100 kilo. Kita beli 175. Terus kita lihat dulu stok barangnya sebelumnya. Di sini untuk beras kilo kosong ya. Nah, untuk tambah stok di sini berarti kita masukkan harganya 7,5. Buat stoknya kosong. Tapi ini opsional, dikosongkan pun bisa. Kita tambahkan stoknya. Ini biasa konfirmasi untuk meyakinkan agar tidak terjadi kesalahan. Oke, yes, berhasil ditambahkan. Sini ada catatan riwayat penambahannya. Jadi ditambahkan oleh siapa nanti ada informasinya. Kemudian kita lihat di beras kilo. Stoknya sudah masuk. Jadi ini kalau misalkan kosong gini berarti tidak akan bisa tidak akan terjadi transaksi ya. Terus ditambahkan dulu. Ini bisa masuk. Ya. Yuk untuk hapus item kosongkan seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah di menu laporan. Untuk menu laporan ini ada laporan harian, laporan bulanan, laporan per kasir, produk terlaris. Di sini dimasukkan produk terlaris per bulan ya, sehingga kita mengetahui mana produk yang memang lebih harus dibanyakin stoknya gitu, sehingga tidak akan kekurangan stok. Dan terakhir adalah piutang customer. Piutang customer nanti kita coba. Di sini laporan harian yang tadi kita lakukan ya, 3.000. Karena tadi tidak dicetak, nah mungkin kita mau cetak ulang nih. Nah, di sini bisa dilakukan di laporan ini. Kita pilih invoice yang mana yang akan di print ulang, kemudian kita review dulu, boleh bisa. Ini struk yang akan tampil di thermal print. Kemudian tinggal print. Nanti akan ada informasi print ulang hasil. Dan nanti akan ada keluar lewat. Ya, untuk laporan bulanan seperti ini bisa dipilih bulannya. Kasir sama ya. Oke, untuk laporan seperti itu. Sekarang piutang customer. Kita coba untuk transaksi dengan utangnya. Misalkan ini aja satu ya. Kita masukkan utang, di sini kita kasih nomor misalkan kursi.
telepon bisa diisi, bisa tidak. Biasanya yang utang biasanya sih pelanggan ya, tetangga. Kalau pelanggan yang jarang-jarang sih jarang. Sini kita jatuh tempo sekitar 5 hari bayar. Sama seperti yang tunai akan muncul konfirmasi, kita biaskan, kemudian akan muncul metodenya utang customer. Kemudian kita lihat di laporan, ini berutang 300. Maka akan ada daftar konsumen yang berutang. Untuk pembayaran, kita bisa klik 2 kali namanya ya, atau satu baris ini. Ini tanggal jatuh temponya, ini hutangnya. Untuk hutang bisa dibayar sekaligus atau sebagian. Nanti di sini statusnya akan berubah. Misalkan kita bayar sebagian 50.000. Maka sisa hutang akan berkurang. Totalnya 90, sudah dibayar 50 dan sisa hutang 40.000 lagi. Itu sebagian. Jika sudah lunas, dia akan menghilang sendiri. Atau kita coba sekali lagi untuk melunaskan. Pembayaran lunas. Oke, kita akan lihat. Itu untuk laporan. Kemudian untuk kelola user, mungkin ini ditambahkan ke IP sama pemilik jika ada petugas baru atau memang mengganti nama petugas yang sudah ada. Di sini kita coba tambah user. Username misalkan Harung ya. Passwordnya 123, konfirmasi password 123, nama lengkap yang tadi. Sini bisa dipilih role-nya sebagai kasir, sebagai pemilik, admin, atau IT. Misalkan kita kasir. Simpan, maka akan bertambah 1 orang. Nanti kita coba login dengan username Harun ya. Oke, untuk kelola user sama seperti yang kelola produk. Untuk berubah, menghapus, tinggal klik salah satu bagian. Untuk edit, merubah password, hapus. Kemudian yang terakhir, yang tadi, setting printer. Ini untuk memilih printer yang akan digunakan. Printer ini yang terinstall di footernya ya. Oke kan, maka akan print reset ke jenis printer yang sudah ada. Untuk logout, kita tinggal klik logout di sini, maka akan konfirmasi. No, berarti tidak jadi. Logout maka akan keluar. Kemudian kita coba login aja untuk yang pemiliknya. Sudah. Jadi sama full ya untuk menunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu untuk pemilik. Admin, kita pilihkan 3 menu utama: transaksi, tambah stok, dan laporan saja. Berarti tidak ada pengaturan printer, tidak ada penambahan user, sama atau laporan admin. Terakhir kasir, ini yang akan lebih sering digunakan mungkin ya.
Ya, ini apa, user yang ditambahkan tadi. Kalau ada kasir. Ya. Untuk kasir kita hanya tampilkan dua saja, transaksi dan laporan. Jadi untuk penambahan produk kasir tidak bisa melakukannya, dan untuk kelola apa tidak bisa menambahkan produk kasir, dan untuk penambahan ini pasti bisa sepertinya. Oke, untuk penjelasan penggunaan aplikasi sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host.